Bismillahirrahmanirrahim. Ayo bawa harta ke surga. Dukung pembangunan sekolah Islam Mufid dengan donasi ke rekening atas nama Yayasan Muflih untuk Islam dan Dakwah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala rasulillahil mustafa wa ala alihi wa ashabihi wa man iktafa. Teman-teman sekalian yang dirahmati Allah, kita bersyukur kepada Allah pada hari ini kita bisa lanjutkan kajian Ushulun fit Tafsir yang merupakan salah satu dari karya Syekh Muhammad Ibn Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu ta'ala yang sudah kita baca biografinya selama 3 pertemuan. Dan pada pertemuan yang lalu sudah kita tamatkan. Sekarang kita akan masuk dalam bukunya. Teman-teman yang bertanya-tanya kapan buku ini dibahas, nah insya Allah kita mulai bahas malam ini. Karena di 3 pertemuan sebelumnya, biografi Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin tidak kita dapatkan di buku terjemahannya. Tapi kita dapatkan di kitab syarahnya yang berbahasa. Teman-teman yang dirahmati Allah, dalam mengikuti kajian ini saya sangat memotivasi untuk para jamaah bisa menggunakan kitab berbahasa Arab jika memang sudah pernah belajar atau ikut-ikut kelas bahasa Arab. Adapun bila belum, maka semoga ini bisa menjadi motivasi untuk teman-teman semua bisa mengikuti kelas-kelas bahasa Arab apabila nanti sudah dibuka. Karena insya Allah apa yang kita bahas dari kajian ini, bila kita cukupkan hanya dengan sekedar bahasa Indonesia, insya Allah pengetahuan bertambah. Tetapi bila kita menamatkannya dengan kitab Arab, insya Allah bukan hanya pengetahuan yang bertambah, tetapi juga kapasitas untuk mengajar, terutama para guru Al-Quran, akan semakin kuat dalam mengajarkan Al-Quran. Teman-teman yang dirahmati Allah, di buku yang kita pakai, yang bahasa Indonesia, penerjemah hanya sekedar menerjemahkan langsung dari kitab Arabnya. Sedangkan yang saya pakai, dan semoga Allah mudahkan agar bisa selesai terjemahannya, harapannya bila nanti kita sudah tamatkan buku ini, saya punya terjemahan sendiri, nanti per paragrafnya ada Arabnya, lalu ada terjemahan Indonesianya. Jadi bila suatu saat buku dipakai, ya, atau suatu saat teman-teman ada yang ingin mengajar, lebih enak kalau bahasa Arabnya muncul, bahasa Indonesianya pun muncul. Jadi tidak perlu lagi membolak-balik antara Arab dengan Indonesia. Teman-teman yang belum bisa baca kitab pun bisa belajar kalau di dalam satu buku langsung ada Indonesianya dan ada Arabnya. Baik. Mari kita baca Al-Muqaddimatu atau pendahuluan. Alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Segala puji hanya milik Allah. Nahmaduhu, kita memujinya. Wa nasta'inuhu, kita memohon pertolongan hanya kepadanya. Wa nastaghfiruhu, dan kita memohon ampunan dari Allah. Wa natubu ilaih, dan kita bertaubat kepadanya. Kalau di buku asli, natubu ilaihnya dikasih kurung yang menunjukkan bahwa di matan hadis aslinya kata wa natubu ilaih ini tidak ada. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina. Kita berlindung kepada Allah dari kejahatan diri kita, wa min sayyiati a'malina, dan kejelekan amal-amal kita. May yahdihillah, barang siapa yang Allah beri petunjuk, fala mudhillalah, maka tidak ada yang dapat menyesatkannya. Wa may yudlil fala hadiyalah. Barang siapa yang Allah sesatkan, maka tidak ada yang dapat memberikan petunjuk kepadanya. Siapa yang Allah beri petunjuk,
maka tidak akan ada yang dapat menyesatkannya. Siapa yang Allah sesatkan, bagaimanapun kita berusaha untuk memberikan petunjuk atau menjadi jalan hidayah buat dia, maka tidak akan ada yang bisa memberikan petunjuk kepadanya. Kita dapati ada sebagian dai, kesalahan nyata di depan mata begitu besar, ketika dikritik mereka tidak bergeming dengan kesalahannya. Ini menunjukkan bahwa memang kalau Allah sudah condongkan hati seseorang kepada penyimpangan, meskipun ditunjukkan bagaimanapun dengan dalil-dalil, maka ya sudah, kita hanya sekedar bisa menyampaikan, kemudian kita serahkan kepada Allah. Karena Allah yang membolak-balikan hati mereka. Ketika Allah sudah sesatkan, maka kita akan sulit untuk menyampaikan petunjuk kepada dirinya. Kemudian wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Aku bersaksi bahwasanya tidak ada sesembahan yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah semata, la syarikalah, tidak ada sekutu baginya. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Dan aku bersaksi bahwasanya Muhammad adalah hamba dan rasul Allah. Sallallahu alaihi. Semoga Allah memberikan salawat kepada beliau, wa ala alihi wa ashabihi, begitu juga kepada keluarga dan sahabatnya, wa man tabi'ahum bi ihsanin, dan juga orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik, wa sallama taslima, dan semoga Allah juga memberikan salam kepada mereka. Amma ba'du. Amma ba'du itu artinya adapun setelah itu. Fa inna minal muhimmi fi kulli fannin, termasuk di antara yang sangat penting untuk diperhatikan di dalam setiap disiplin ilmu. Apa itu? An yata'allamal mar'u min usulihi. Bahwa hendaknya seseorang mempelajari ilmu tersebut dari usul atau pondasinya. Ma yakunu 'aunan lahu 'ala fahmihi wa takhrijihi 'ala tilkal usuli. Karena dengan mempelajari ilmu dari pondasi atau dari usulnya, itu akan membantunya dalam memahami dan menghasilkan cabang ilmu tersebut dari pondasi. Ini perhatikan buat kita semua. Kalau ingin belajar ilmu, itu usahakan dari pondasi. Belajar ilmu agama, usahakan belajar dari dasar-dasarnya. Seperti teman-teman ingin memahami ilmu agama, kemudian ingin menjadi seorang dai, maka teman-teman harus memahami dan mempelajari apa yang merupakan dasar-dasar ilmu agama itu. Di antaranya kalau dalam bab akidah, kita harus belajar apa itu tauhid melalui buku-buku yang mengajarkan tauhid. Contoh, kalau di kita manhaj salaf, kebanyakan dari masyayikh kita mengajarkan kita ilmu tauhid itu dari yang ringan-ringan seperti al-usul ats-tsalatsa, kitab tauhid, al-qawaid al-arba', ya, akidah wasithiyah. Kemudian kalau di zaman sekarang ada sebagian ulama yang menulis buku yang juga bagus untuk kita pelajari, seperti Al-Firqatun Najiyah karya Syekh Muhammad bin Jamil Zainu. Ya, ustadz-ustadz kita pun banyak yang punya kitab-kitab berkenaan dengan akidah. Kalau kita ingin mempelajari ilmu fikihnya, maka dari dasar. Apa dasarnya fikih? Bab apa? Bab thaharah. Seorang dai harus tamat dan harus menguasai bab tentang wudu, tayammum, mandi junub, najis, hadas. Khawatir nanti kalau jadi dai disuruh bedakan apa najis, apa hadas, apa bedanya. Terus tidak bisa. Itu seolah-olah menjadi orang yang mengatakan saya sarjana matematika, disuruh mengoperasikan eliminasi dan substitusi, nggak bisa. Kalau ada orang mengaku saya ini arsitek, bahkan saya ahli di bidang sipil, lalu disuruh mengerjakan soal mekanika teknik dasar, tidak bisa. Itu seperti seorang dai mengajarkan ilmu agama, ditanya tentang thaharah, tidak bisa. Setelah thaharah, bab apa?
sholat. Seorang dai, bab sholat itu harus tamat. Di bidang apapun. Meskipun Anda katakan, oh saya nggak bidang toharo Ustaz, saya nggak bidang fikih. Saya ini dai bidang tajwid. Sama. Kita tidak pernah tahu, mungkin suatu saat Anda sedang ngajar tajwid, kemudian ditanya oleh muridnya, Ustaz tadi saya belajar tajwid ini kan di dalam masjid. Saya baru ingat, tadi saya belum sholat asar. Apakah sekarang harus saya qadha atau bagaimana? Ya. Atau dia berkata, saya tadi terlupakan bahwa tadi malam itu saya mimpi basah. Ketika bangun dengar iqamat sholat subuh, saya kalang kabut cuman wudhu. Waktu saya sholat subuh tadi sama zuhur, berarti saya belum mandi junub. Ini gimana, saya pulang dulu atau gimana? Sekalipun kita bilang kita guru Quran, bab sholat itu bab dasar masalahnya. Kemudian kata penulis, liyakuna ilmuhu mabniyan ala ususin qawiyatin wa da'aima rasikhatin. Dengan begitu ilmunya akan dibangun di atas landasan yang kuat dan pilar yang kokoh. Kita bayangkan kita mau belajar ilmu tapi pondasi-pondasinya tidak kokoh, maka ilmu nanti yang akan dibangun di atasnya pun tidak akan kokoh. Saya kasih contoh, teman-teman. Sebagian teman-teman sangat senang dengan bab muamalah. Bahkan dia playlistnya itu banyak muamalah. Ustadz Ami, Ustadz Erwandi, Ustadz Arifin Badri, dan lain-lain. Dia pelajari tentang hukum GoPay. Dia pelajari hukum tentang imani. Dia belajar tentang hukum syirkah. Dia pelajari tentang apa lagi mas bidangan tuh? Di properti apa? Murabahah. Ya kan? Langsung pada penerapannya kepada bidang properti dan lain-lain, tapi dia tidak belajar bab buyuk dulu, kitabul buyuk. Apa buyuk? Masalah jual beli. Tafsir tentang riba. Dia tidak belajar tentang ariyah. Dia tidak belajar tentang qard. Apa qard? Utang piutang. Dia tidak belajar murabahah dengan tafsir hukumnya. Tentang murabahah itu boleh tapi dengan 13 syarat. 13 syarat itu apa saja? Dia langsung ke bab fatwa. Jadi dia ngerti tentang bagaimana cara menjelaskan GoPay, halalkah haramkah. Dia ngerti tentang bagaimana cara menjelaskan penggunaan imani, riba atau tidak. Dia ngerti tentang bagaimana itu syirkah. Tapi dalam bidang fatwa, ini seperti orang yang membangun bangunan keilmuan muamalah syar'iyah, tapi dengan pondasi-pondasi yang hanya fatwa, maka ini ringkih. Ketemu masalah yang lebih besar dia tidak bisa solve karena dia tidak belajar dari pondasi kuatnya. Harusnya belajar tuh, ini buyuknya, qardnya, ribanya, apa itu riba dain atau apa itu riba bay', apa itu riba nasi'ah, apa itu riba fadl. Ya. Harusnya dia pelajari semua supaya nanti muamalahnya betul-betul kuat. Ya. Nanti orang mau menguji dia, ini antum ibaratkan ini jembatan klotok, kapal klotok di Kampung Baru. Kayu-kayunya itu kuat-kuat. Jadi diinjak-injak, bahkan dilewati motor itu nggak rubuh. Maksud saya injak-injak ini suatu saat misalnya datang orang ngetes. Mas saya mau tanya, apa hukumnya gini. Karena pondasinya kuat, dia nggak goyah. Ketika dapat dites, tapi pondasinya tidak kuat, rubuh. Pertama kali saya ngisi pengajian di Balikpapan setelah pulang dari Jogja. Hari pertama saya ngisi, buka kajian di masjid. Itu di PTR 1.
Pertanyaan pertama, hari pertama ngisi, pertanyaan pertama adalah tentang nahwu. Kalau seandainya dulu saya nggak belajar, ya, kalau saya nggak belajar, sementara saya tahu bahwa nahwu yang dipertanyakan itu nahwu dasar, maka gimana teman-teman? Ada dai ditanya tentang nahwu dasar, nggak tahu. Ternyata bisa jadi pertanyaan itu hanya tes saja. Maka ini menunjukkan kepada kita bahwa membangun ilmu agama itu harus dengan fondasi yang kuat. Apapun background antum. Ya. Sebagian orang berprofesi sebagai dokter, tapi dalam ilmu agama dia tidak kalah dengan yang lulusan-lulusan Madinah. Contoh ustadz yang dokter siapa? Aryan Al-Bahri. Ya. Lanjut. Waqad qil atau waqad qila, ada yang mengatakan man hurimal usula hurimal usula. Barang siapa tidak mempelajari ilmu usul atau dasar suatu ilmu, maka dia akan terhalang dari usul. Apa itu usul? Usul itu artinya menguasai ilmu yang dipelajarinya itu. Teman-teman bisa catat bahasa Arabnya di situ. Man hurima al usula hurimal usul. Man hurimal usula hurimal usula. Siapa yang terhalang dari usul atau fondasi, maka dia pun akan terhalang dari usul. Terhalang dari usul menyebabkan dia terhalang dari wusul. Usul itu fondasi ilmu, usul itu pencapaian kepada ilmu tadi. Kalau ada orang ingin menjadi seorang dokter, kemudian apoteker, maka dia harus kuat di bidang biologi, kimia, meskipun dia tidak mesti kuat dari sisi fisika. Dia tidak mesti kuat di sisi sosiologi. Tapi kalau dia mau jadi seorang ahli sipil, dia harus kuat di fisika. Dia harus mau struggling untuk belajar fisika meskipun sulit. Meskipun dia mungkin tidak paham sastra Inggris. Dia bisa baca bahasa Inggris dikit-dikit, tidak masalah. Dia tidak begitu lancar untuk bahasa Inggris, tidak masalah. Tapi dia ngerti fisika. Kalau ada orang mau jadi ekonom, dia harus belajar ilmu manajemen. Dia belajar tentang dasar-dasar operational research atau riset operasi. Dia belajar ekonomi teknik bila memungkinkan. Dia belajar akuntansi sebagai salah satu dari cabang keilmuan yang butuh dia kuasai. Meskipun dia tidak ngerti biologi. Karena tidak dibutuhkan. Untuk jadi ekonomi ngerti biologi nggak mesti. Jadi maksudnya adalah penguasaan kita terhadap suatu ilmu itu sangat ditunjang dengan penguasaan kita kepada pondasi yang dibutuhkan untuk ilmu tersebut. Bila kita ingin menguasai ilmu agama, ini yang dimaksudkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin di sini, berarti harus juga belajar ilmu usulnya. Kemudian kata penulis, wa min ajalli fununil ilmi, di antara cabang ilmu yang paling agung, bal huwa ajalluha wa asyrafuha, bahkan ilmu yang paling agung dan paling mulia. Apa diantaranya? Ilmu tafsiri, yaitu ilmu tafsir. Alladhi huwa tabyinu ma'ani kalamillahi azza wa jalla, yang merupakan ilmu yang berisi penjelasan makna kalamullah azza wa jalla. Apa maksudnya kalamullah azza wa jalla? Al-Quran. Berarti di antara ilmu yang paling agung, bahkan di antara ilmu yang paling mulia
adalah ilmu tafsir. Tafsir apa? Tafsir Al-Quran. Wa qad wada'a ahlul ilmi lahu usulan. Para ulama telah merumuskan usul atau pondasi dalam ilmu tafsir ini. Ilmu tafsir ini punya usul. Kama wada'u li'ilmil hadithi usulan wa li'ilmil fiqhi usulan. Sebagaimana para ulama juga telah merumuskan adanya usul dalam ilmu hadis dan juga ilmu fiqih. Kalau ilmu fiqih punya usul, maka ilmu hadis juga punya usul, ilmu tafsir juga punya usul. Sebagaimana yang insya Allah kalau kita tamatkan ini, berarti kita sudah mempelajari usul dari ilmu tafsir. Meskipun ini bukan ilmu tafsir secara keseluruhan, ini baru usulnya, baru pondasinya. Oke, saya berikan contoh manfaat nanti kita tahu tentang usul ilmu tafsir. Saya berikan contoh. Kalau saya ditulis ya, teman-teman simak saja. Pada suatu hari di zamannya Utsman bin Affan, ada seorang perempuan datang kepada Utsman. Dalam riwayat yang lain, yang datang ini bukan si perempuan, tapi si laki-laki. Si perempuan di si laki-laki ini adalah suami istri. Di mana si istri ini dituduh oleh si laki-laki bahwa dia telah berzina. Kenapa dituduh berzina? Dikarenakan baru hamil 6 bulan sudah melahirkan. Coba teman-teman kalau saya nikah, habis nikah, bulan ke-6 udah besar, 6 bulan akhir udah lahiran. Kira-kira perasaannya gimana? Dak-dik-duk gak? Iya Zra. Ini anakku bener gak? Apalagi ketika keluar tidak sama kita mukanya. Nah, kita tidak begitu ingin mempermasalahkan, tidak begitu penting apakah yang datang ini si laki-laki atau si perempuannya. Yang penting, Utsman ini diadukan. Bila yang ngadu ini perempuan, berarti begini, wahai Amirul Mukminin, saya dituduh oleh suami saya sudah berzina, gara-gara saya ini hamil cuma 6 bulan. Bila yang kita benarkan riwayatnya adalah bahwa laki-laki yang datang, berarti dia tinggal ngomong, wahai mukminin, saya punya istri 6 bulan, hamil, lahir anaknya. Apa itu? Saya tidak mungkin mengakui itu anak saya, itu pasti sudah zina. Oke? Maka Utsman bin Affan manggil dua-duanya. Ditanya kepada si perempuan, apakah kamu benar berzina? Maka si perempuan ini mengatakan, saya belum pernah disentuh oleh laki-laki kecuali laki-laki ini. Siapa yang dia tunjuk? Suaminya. Saya tidak pernah disentuh kecuali laki-laki ini yang jadi suami saya. Ya. Utsman mengatakan, tapi kita tidak dapati kecuali umumnya wanita itu hamil berapa bulan? 9. Nah ini kamu kok cuma 6 bulan? Akhirnya Utsman ini sempat mau jatuhkan hukuman kepada si perempuan. Kalau di zaman sekarang, mungkin pengadilan bisa kirim surat rekomendasi kepada kemana? Ke dokter kah kemana yang mau tes DNA itu? Kalau tes DNA di mana kita? Siapa yang pernah? Kalau tes DNA itu di mana? Anggap aja misalnya di rumah sakit umum di bagian genetika, anggaplah begitu ya. Saya juga tidak tahu saya. Kalau di zaman sekarang kita tinggal minta ke pengadilan, suruh kasih rekomendasi. Kita bawa rekomendasinya, nanti dites DNA. Ini anaknya siapa? Ya toh? Di zaman dahulu kan tidak ada. Ketika hampir diputuskan bahwa si perempuan ini berzina, datanglah sahabat yang lain. Ada 2 riwayat di sini. Ada yang mengatakan dia adalah Ibnu Abbas, dan riwayat yang lain Ali bin Abi Thalib. Anggap saja yang mendatang ini Ibnu Abbas. Ibnu Abbas tanya, wahai Utsman, afala taqra'ul Quran? Utsman, kamu ngapain? Kamu gak baca Quran? Maksudnya, kenapa kok dijatuhkan hukuman dan tuduhan kepada si perempuan? Kamu gak baca Quran? Ada 2 ayat.
Di surat Al-Baqarah. Ini yang Al-Baqarah 233. Yang satu lagi Al-Ahqaf 15. Di Al-Baqarah ini Allah mengatakan wal walidatu yurdi'na auladahunna haulaini kamilaini liman arada ayyutimma radha'ah. Bagi wanita-wanita yang mau menyusui susu haulaini kamilain. Haul itu apa teman-teman? Kalau ada acara haulan itu namanya apa? Tahunan. Kalau haulaini 2 tahun. Berarti nyusu itu 2 tahun. Haulaini 2 tahun. 2 tahun itu berapa bulan teman-teman? 24 bulan. Di Al-Ahqaf Allah mengatakan wa hamluhu wa fisaluhu 30 syahra. Ibunya itu hamluhu wa fisaluhu 30 syahra, 30 bulan. Hamil tambah sampai dia sapi. Pisau itu sapi. Dan sapi ya, sapi. Apa itu sapi? Selesai nyusu. 2 tahun tadi selesai nyusu, betul? Berapa bulan selesai nyusu? 24 bulan. Sapi tambah hamil berapa bulan? 30 bulan. Berarti hamil doang berapa? 6 bulan. Jadi perempuan ini tidak boleh dibilang zina. Wow, 6 bulan itu memungkinkan untuk orang hamil terus berojol. Kita tidak boleh nuduh sembarangan. Harus ada saksi. Ya, atau dia mengakui iya saya pernah berzina. Kalau di zaman sekarang bisa pakai tes DNA tadi. Tapi di dalam Al-Quran Allah katakan wanita yang menyusui sampai selesai, sampai dia menyapihnya 24 bulan. Di ayat yang lain Allah mengatakan ibunya hamil sampai selesai nyapih 30 bulan. 30 dikurangi 24 berarti hamil berapa? 6 bulan. Maka perempuan itu tidak jadi dijatuhi hukuman. Tapi kita lihat ilmu tafsir yang dikuasai oleh Ibnu Abbas, atau dalam riwayat yang lain laki-laki yang datang ini adalah siapa tadi satunya? Ali. Bagaimana mereka menguasai Al-Quran? Mereka tafsirkan ayat tambah ayat. Kalau masyarakat umum tidak ngerti ilmu tafsir, oh langsung pecah semua kaca-kacanya itu perempuan. Dilempari batu rumahnya, dituduh, kemudian sudah digunjingi, masuk semua di grup WA. Si Anu, mas hamil cuma 6 bulan. Zina sudah. Berkembang kemana-mana. Masuk di TikTok. Di kamera orang rumahnya. 6 bulan hamil. Orang ngerti Quran, belajar ilmu tafsir, mereka tahu. Ayat ketemu ayat, dikombinasi. Oh, bila nyusu doang 24 bulan, hamil plus nyusu 30 bulan, berarti berdasarkan 2 ayat ini, hamil itu bisa 6 bulan. Ini di antara manfaat kita belajar ilmu tafsir. Ini baru sedikit. Nanti insya Allah di bagian-bagian belakang, kita dapati banyak penerapan yang lebih Masya Allah lagi. Yang insya Allah ketika kita pelajari sampai selesai, kita dapati ilmu Al-Quran ini Masya Allah luar biasa. Lanjut. Kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, "Waqad kuntu katabtu min hadzal ilmi ma tayassara lit-tullabil ma'hadil ilmiyati fi Jami'atil Imam Muhammad ibn Saud al-Islamiyyati." Saya Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin pun telah menulis ilmu usul dalam ilmu tafsir yang bagi saya itu mudah untuk dipelajari bagi para pelajar di ma'had ilmi di bawah naungan Universitas Islam Al-Imam Muhammad bin Saud. Kita sudah pelajari biografi Syekh Utsaimin dalam 3 pertemuan terakhir bahwa beliau dahulu pernah mengajar di ma'had ilmi. Waktu itu di kota Riyadh, kemudian beliau sempat pulang di Qasim atau di Unaizah, lalu kemudian di sana muncul cabangnya
Universitas Islam Al-Imam Muhammad bin Saud. Lalu beliau, Syekh Utsaimin, di dalam biografinya kita juga pernah baca bahwa beliau menjadi salah satu dari anggota kurikulum. Lalu beliau bikin muqarrarnya, muqarrar itu kurikulumnya. Nah, beliau tulislah kitab ilmu tafsir yang usul untuk jadi pegangan dan pelajaran di ma'had ilmi. Kemudian, fatalaba minni ba'dun nasi. Kemudian sebagian penuntut ilmu memintaku untuk apa? An ufridaha fi risalatin. Untuk menulisnya dalam sebuah risalah tersendiri. Liyakuna dzalika aisara wa ajma'. Supaya kalau disendirikan nanti bisa lebih mudah dan jadi ilmu yang lebih lengkap. Karena jadi buku secara khusus. Fa'ajabtuhu ila dzalika. Maka aku pun berusaha untuk memenuhi permintaan tersebut. Wa as'alullaha ta'ala an yanfa'a biha. Dan aku memohon pertolongan kepada Allah Ta'ala supaya risalah ini bermanfaat. Wa yatalakhkhasu dzalika fi ma ya'ti. Berikut ini adalah ringkasan kerangka bahasan dalam risalah yang insya Allah akan kita pelajari. Mungkin tidak di malam ini, kita baru akan baca muqaddimahnya saja. Apa saja yang nanti akan kita pelajari kalau kita ikut kajian ini sampai selesai? Kata beliau, Al-Quranul Karim. Kita akan belajar bab tentang Al-Quranul Karim. Apa saja isinya? Mata nazzal Al-Qur'anu ala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kapan Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Wa man nazala bihi alaihi minal malaikah. Dan siapa malaikat yang diutus untuk menyampaikan Al-Quran kepada beliau sallallahu alaihi wasallam? Kita juga akan pelajari awwalu ma nazala minal Qur'an. Ayat Al-Quran yang pertama kali turun. Apa teman-teman yang pertama kali turun? Surat apa? Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Kita akan pelajari juga nuzulul Qur'ani ala naw'aini sababiyyin wa ibtida'iyyin. Kita akan pelajari turunnya Al-Quran dalam dua cara, yaitu sababi, bahwa Al-Quran itu turun dengan suatu sebab, bisa juga ibtida'i, yaitu tanpa adanya peristiwa penyebab. Kemudian kita akan juga pelajari Al-Qur'anu makkiyun wa madaniyun. Bahwa Al-Quran itu bisa makki, bisa madani. Makki itu berarti apa? Turunnya di Makkah. Kalau madani di Madinah. Nanti ada, insya Allah ada ciri-cirinya. Mana ayat-ayat makki, mana ayat-ayat madani. Kemudian kita akan juga belajar wa bayanul hikmati min nuzulihi mufarraqan. Kita akan belajar penjelasan tentang hikmah kenapa Al-Quran itu diturunkan secara berangsur-angsur. Kita akan belajar juga tartibul Quran. Bagaimana urutan penyusunan Al-Quran. Kita akan juga pelajari kitabatul Qur'ani wa hifdhuhu fi ahdin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana penulisan Al-Quran dan penjagaannya di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan insya Allah kita akan juga pelajari Jam'ul Qur'ani fi ahdi Abi Bakrin wa Utsmana radhiyallahu anhuma. Bagaimana pengumpulan Al-Quran di masa Abu Bakar dan Utsman radhiyallahu anhuma. Insya Allah kita akan juga pelajari bab tafsir. Saya coba langsung ke daftar isi yang ada di buku ini. Di antaranya adalah definisi tafsir. Bab pertama kita pelajari Al-Quran. Bab kedua kita belajar tafsir Al-Quran. Di antaranya adalah apa itu definisi tafsir. Kemudian kewajiban seorang muslim di dalam menafsirkan Al-Quran. Kita akan juga belajar rujukan di dalam menafsirkan Al-Quran. Di buku ini juga kita akan pelajari perbedaan yang terdapat di dalam tafsir yang ma'thur. Kemudian kita akan pelajari penerjemahan Al-Quran. Kita akan pelajari juga para mufassir yang masyhur, baik dari kalangan sahabat maupun tabi'in. Ini bab kedua, bab tentang tafsir. Nanti ada bab yang ketiga, yaitu bab tentang muhkam dan mutasyabih. Di antaranya adalah perbedaan sikap antara orang yang berilmu dengan orang yang condong pada kesesatan
mengenai ayat mutasyabih antara ulama yang rasikhin dengan yang orang-orang yang condong pada kesesatan. Kemudian di sini macam-macam mutasyabih di dalam Al-Quran. Kemudian hikmah adanya ayat yang muhkam dan ayat yang mutasyabih. Di dalam bab keempat kita akan pelajari adakah kontradiksi di dalam Al-Quran. Mungkinkah ayat yang satu dengan ayat yang lain bertentangan? Itu maksudnya. Bab kelima kita akan pelajari tentang qasam, yaitu bab sumpah. Kemudian kita akan pelajari di bab keenam kisah-kisah. Apa itu kisah? Macam-macam kisah, hikmah dari adanya kisah, kemudian pengulangan kisah. Begitu juga bab ke-7 kita akan pelajari Israiliyat. Apa itu Israiliyat? Mungkin kita sering dengar. Kalau ikut kajian, kemudian ikut kajian tafsir, mungkin ustadznya sering mengucapkan istilah Israiliyat. Apa itu Israiliyat? Nanti akan dibahas di bab ke-7. Begitu juga sikap ulama kepada Israiliyat. Yang terakhir, saat nanti kita tamatkan buku ini, bab ke-8, kita akan pelajari apa itu dhamir atau kata ganti. Kemudian kita akan pelajari juga kata zahir menempati kedudukan dhamir. Kemudian dhamir fasal. Begitu juga pengalihan dhamir. Ini nanti yang insya Allah akan kita pelajari di buku ini. Teman-teman kalau pernah ikut kajian wudhu Nabi yang tamatnya kemarin di Nasai, ada kisah keislaman Jarir. Ada di dalam Al-Quran di surat Al-Ma'idah ayat 6. Ayat ini menjelaskan tentang wudhu. Atau ayat apa? Ayat wudhu. Di dalam ayat wudhu ini Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ila sholati, apa teman-teman? Faghsilu. Faghsilu apa? Wujuhakum. Terus wa aydiyakum ilal marafiqi. Terus wamsahu. Wamsahu apa? Biru'usikum wa arjulakum ila ka'bain. Ini sudah saya pernah jelaskan di kajian di Nasai. Allah katakan, basuhlah apa? Wajah kalian. Terus dan tangan kalian sampai siku. Terus usaplah kepala kalian dan kaki kalian sampai mata kaki. Ayat ini bisa dibaca dengan dua qiraat. Bisa dibaca arju lakum, bisa dibaca arju likum. Apa bedanya? Kalau arju lakum maka dia mansub. Dia ataf kemana? Aji. Arjulakum. Dia ataf kemana? Ataf ke? Yang mana? Dia maf'ul bih terhadap apa? Siapa yang bisa? Kasih buku. Kasih laptop. Lutfi. Arjulakum bisa dibaca arjulakum, boleh juga dibaca arjulikum. Kalau dia dibaca arjulakum,
maka dia maf'ul bih dari apa? Faksilu. Kalau dia arjulikum, berarti dia majrur. Majrurnya dari mana? Atof. Dari atofnya ke siapa? Semoga gini, semoga teman-teman yang pernah ikut kelas bahasa Arab langsung membara gitu. Wah, ini kepelajaranku dulu ini. Gitu. Cuman yang kayak apa ya? Meskipun agak lupa-lupa, tapi membara. Ini manfaatnya aku dulu ikut kelas bahasa Arab. Ustadznya ngomong atof itu. Ini dulu ini, gitu. Soalnya saya dulu ya di kuliah, kemudian di kajian syekh dulu. Kalau syekh menyebutkan gini dan kita sudah paham duluan. Dan dulu ikut dapatnya ini bukan dari syekh, dapatnya dulu waktu kajian di Jogja. Alhamdulillah aku pernah ikut kajian di Jogja. Jadi lebih ngerti lagi setelah syekh yang jelaskan. Wah, gitu. Jadi kayak semangat membara gitu, terbakar. Seneng banget gitu. Saya pernah ikut kelasnya Ustaz Aris Munandar dulu. Jadi ketika Syekh Syastrin jelaskan tentang ini, wah itu kayak cuman murojaah gitu. Nah, ini murojaah buat yang pernah ikut kelas bahasa Arab. Tapi kalau dia arjulakum, dia ataf kemana? Dia maf'ul bi dari faksilu, tapi dia ataf ke siapa? Juhakum. Sama? Adiyakum. Tapi kalau dia arjulikum, maka dia ataf dari ru'usikum. Sehingga nanti cucilah wajah kalian dan tangan kalian dan kaki kalian bila pakai riwayat arjulakum. Berarti nanti yang dicuci apa saja? Wajah. Terus tangan sampai siku. Terus satu lagi kaki sampai dengan mata kaki. Itu kan? Seandainya kita pakai riwayat yang kedua arjulikum, berarti dia atofnya ke ru'us, kepala. Ru'us ini dari wamsahu bi ru'usikum, berarti usaplah kepala. Apa itu? Kepala sama kaki dalam riwayat yang satu lagi. Bisa dipahami? Ini nanti pun akan kita pelajari dalam ilmu tafsir ketika kita dapati ada kisah di mana sahabat Nabi yang namanya Jarir ini waktu wudu khufnya cuma diusap, ndak dicuci kakinya, ndak dia lepas sepatunya, dia cuma usap khufnya. Kata para ulama, andaikan dalam kalender, ini anggaplah kalender ya. Anggaplah kalender duluan Jarir ketimbang Al-Maidah ayat 6. Seandainya duluan Jarir baru Al-Maidah ayat 6, di mana Jarir itu cuma usap apa? Khuf, maka perbuatan Jarir itu dihapuskan oleh ayat wudu. Di mana harusnya Jarir itu tidak boleh lagi usap. Harus apa? Harus cuci kaki sampai dengan mata kaki. Karena apa? Dalam kalendernya duluan Jarir masuk Islam, baru kemudian turun ayat wudu. Tapi kalau dibalik, dan inilah yang terjadi, di mana ayat Al-Maidah ayat 6 ini duluan turun, baru perbuatan Jarir muncul, menunjukkan bahwa ayat wudu berlaku, di mana cuci kaki, tapi mengusap sepatu seperti Jarir juga berlaku. Teman-teman paham nggak? Nanti kita dapati ini di ilmu tafsir. Kali ini kan baru usul tafsir. Di ilmu tafsirnya nanti kita akan dapati bab namanya bab nasakh. Apa itu nasakh? Penghapusan. Dan ini juga bab yang sama yang ada di bab usulul fiqh. Yang ada di kitab usulul fiqh. Juga ada bab namanya bab penghapusan. Bab apa? Nasakh. Penghapusan itu begini.
Ini sebagai contohnya. Seandainya Jarir usap sepatu duluan di dalam kalender, dalam timeline waktu, ketimbang turunnya Al-Ma'idah ayat 6, maka pengusapan sepatu ini akan dihapuskan, dinasakh oleh Al-Ma'idah ayat 6. Jadinya perbuatan Jarir ini namanya mansukh. Sedangkan ayat Al-Ma'idah ayat 6 ini adalah nasikh. Tapi kata para ulama, yang mengagumkan adalah bukan gitu kejadian dalam dunia nyatanya. Dalam dunia nyatanya Al-Ma'idah ayat 6 duluan ketimbang Jarir. Sehingga ayat tentang wudhu di mana di dalam wudhu itu cuci kaki itu berlaku, dan Jarir yang mengusap sepatu waktu wudhu tetap juga berlaku. Sehingga tidak mungkin ayat dihapus oleh Jarir, tidak mungkin. Betul atau tidak? Kalau Jarir dihapus ayat mungkin tidak. Maksudnya perbuatan Jarir terus tiba-tiba turun ayat, oh nggak boleh tuh Jarir, mungkin atau tidak? Mungkin. Tapi kalau ada ayat wudhu, Jarir yang mengusap sepatu terus, wah gara-gara Jarir ayat dihapus, mungkin nggak? Nah, di sini ayat tentang wudhu tetap berlaku, mengusap sepatu tetap berlaku. Kita dapati ini di dalam ilmu tafsir, juga ilmu usulul fiqh. Tapi teman-teman belajarnya harus sabar. Sabar karena ini baru muqaddimah. Azan dulu. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salah, hayya 'alas salah, hayya 'alal falah. حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر. لا إله إلا الله. Coba teman-teman buka halaman 87. Ini bab apa teman-teman? Babnya ada di dekat kata, di dekat angka 87. Bab apa? Adakah kontradiksi dalam Al-Quran? Atau mungkinkah satu ayat dengan ayat yang lain itu bertentangan? Tentu jawabannya tidak mungkin. Kenapa tidak mungkin? Karena turun dari Allah, dari sumber yang sama. Nah, di sini kasih contoh. Nanti insya Allah kita pelajari ini. Kita langsung spill ke bab ini. Ada ayat di surat Al-Qasas 56 dan ada surat Asy-Syura ayat 52 yang seolah-olah bertentangan. Tapi bukan bertentangan, tapi seolah-olah. Apa bunyinya?
Di surat Al-Qasas ayat 56 Allah mengatakan innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha. Sesungguhnya kamu wahai Muhammad tidak bisa memberikan petunjuk kepada orang yang kamu kasihi, tetapi Allah memberikan petunjuk kepada siapa yang Dia kehendaki. Di ayat yang satunya lagi di surat Asy-Syura ayat 52 Allah mengatakan wa innaka la tahdi ila siratim mustaqim. Dan sesungguhnya kamu Muhammad benar-benar memberikan petunjuk ke jalan yang lurus. Perhatikan teman-teman, dosa dibaca. Satu ayat bilang, Muhammad kamu tidak bisa ngasih petunjuk ke siapa yang kamu kehendaki, yang kamu kasihi. Ayat satu lagi Allah bilang, sesungguhnya kamu betul-betul memberikan petunjuk. Kalau orang itu hatinya condong dalam penyimpangan, mungkin dia akan bilang gini, coba lihat nih, Quran sama Quran, tapi bertentangan. Ya toh? Mungkin kalau orang liberal, orang sepilis, sekuler, pluralis, liberasi, yang memang mereka itu tidak suka dengan Islam, mereka bilang ini ayat sama-sama Quran, tapi bilang satunya katanya tidak bisa kasih petunjuk. Satu bilang kamu kasih petunjuk. Berarti kan ini yang ngomong ini inkonsisten. Padahal yang ngomong siapa? Allah. Kita katakan di dalam Al-Quran tidak ada kontradiksi. Kan sumbernya sama. Lalu bagaimana cara memahami ayatnya? Nah, mungkin Anda yang belum paham. Ini kita kasih paham. Ayat yang pertama, Allah bilang, kamu tidak akan bisa memberikan petunjuk kepada siapa yang kamu kasih. Maksudnya adalah hidayah itu taufik. Sedangkan yang kedua, kamu memberikan petunjuk maksudnya adalah hidayah dilalah. Bahwa kalau ilmu kita bisa dapatkan dari Nabi Muhammad SAW. Tetapi kalau hidayah, taufik, dia terima Islam atau tidak, itu terserah Allah. Buktinya, di zaman Nabi SAW, keluarganya ada yang beriman, ada yang tidak beriman. Kok bisa terjadi? Karena yang beriman Allah kasih mereka hidayah, taufik, dan dilalah. Sedangkan yang tidak beriman Allah tidak kasih hidayah, taufik. Sehingga nanti dari sini para ulama mengatakan hidayah itu ada dua. Ada yang hidayah taufik dan itu hanya dari Allah. Biar kita berbusa-busa ngomong kalau Allah nggak kasih dia petunjuk yang nggak dikasih. Sedangkan yang satu lagi namanya hidayah dilalah, yaitu petunjuk supaya kita dapat ilmu lalu kita beriman. Jadi pahami? Semoga Allah memberikan kepada kita taufik dan dilalah. Jadi Allah memberikan kepada kita keislaman dan juga Allah memberikan kepada kita ilmu di dalam menjalankan agama Islam. Ada yang bertanya? Ada. Demikian. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Minggu depan mulai bab 1.